Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rika Dia Rahmawati dengan NIM 191910210007. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan berikut untuk 4 rangkaian di bawahnya. Eh, di sini untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yakni ada menjelaskan prinsip kerja rangkaian. Lalu yang kedua menjelaskan operasional simulasi yang dibuat dari multisim online ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi multisim online dan juga PSIM seperti itu. Nah, untuk yang pertama ini disuruh menjelaskan prinsip kerja rangkaian, terus jelaskan operasional simulasi yang dibuat dengan multisim online atau yang lainnya, atau untuk tipe dan nilai komponen bisa disesuaikan. Nah, ini yang ketiga membandingkan besaran-besaran tegangan, arus, daya, karakteristik antara teori dengan hasil simulasi. Nah, ini untuk rangkaian yang awal. Nah, rangkaian yang awal ini yakni merupakan rangkaian penyiarah terkendali 3 fasa. Nah, saya membuat rangkaian ini menggunakan rangkaian multisim online seperti itu. Nah, ini merupakan rangkaian dari multisim online-nya. Ini rangkaian penyiarah terkendali 3 fasa. Nah, di mana di sini penyiarah terkendali 3 fasa itu terdapat 6 buah SCR seperti itu. Nah, di mana eh, 3 buah SCR sebagai pengali dari hasil penyiarahnya. Nah, SCR-nya ini, SCR yang di atas ini terdapat SCR 1, 3, dan 5. Nah, SCR 1, 3, dan 5 ini digunakan untuk mengatur tegangan output positif. Dan SCR yang 2, 4, 6 ini digunakan untuk mengatur tegangan output negatif. Gitu. Nah, langsung saja pada rangkaiannya. Saya akan menjelaskan pertama yakni terdapat komponen-komponen yang digunakan dalam penyiaran terkendali 3 fasa. Nah, di sini terdapat komponen AC 3 fasa sebagai output dari penyiaran 3 fasa ini sendiri. Nah, kemudian terdapat eh, 6 buah S-Angel control ini yang digunakan untuk memberikan kontrol trigger pada masing-masing SCR. Ini SCR-nya. So yang dijelaskan di awal tadi. Nah, untuk base angle control ini yang digunakan untuk men-trigger SCR yang memproses tegangan negatif, maka pada inputnya untuk fasa plus dihubungkan ke masing-masing fasa inputnya ini PH plus ini ke masing-masing fasa inputnya. Nah, misalnya ini untuk nah di sini terdapat pas angle pertama. Nah, ini phase angle yang pertama ini itu terhubung dengan SCR1, tiristor S1, yakni fasa plusnya dihubungkan dengan input dari dengan tegangan AC dari fasa 1. Nah, karena pada tiristor S1 ini akan memproses tegangan positif untuk fasa 1 masukannya seperti itu. Dan sama juga dengan pas angle kedua dan juga ketiga seperti itu.
Nah, untuk fasa first angle yang kedua ini dihubungkan dengan fasa positifnya dengan fasa S2-nya seperti itu. Nah, sedangkan untuk phase angle control yang digunakan untuk men-trigger SCR dengan output negatif, untuk SCR4 ini karena digunakan untuk memproses tegangan negatif dengan masukan fasa 1, fasa yang ini, yang merah. Jadi pada phase angle controlnya pH negatif yang dihubungkan dengan fasa 1 dengan masukannya. Untuk phase angle yang kedua dihubungkan ke fasa 2 seperti itu. Nah, untuk yang keenam ini digunakan untuk memproses tegangan. Ini digunakan S6 ini digunakan untuk memproses tegangan negatif dengan tegangan masukan fasa 2. Dan untuk phase angle yang terakhir, itu untuk fasa negatifnya dihubungkan ke fasa 3. Karena pada SCR2 digunakan untuk memproses tegangan negatif dengan masukan fasa 3. Nah, setelah itu pada rangkaian ini dihubungkan dengan rangkaian resistor dengan 100 ohm dan juga dihubungkan dengan induktor sebesar 100 mH. Kemudian di sini juga terdapat beban 50 ohm. Di sini juga terdapat beban 50 ohm. Di sini digunakan sebagai pemicu saja karena pada multisim ini jika tidak diberikan beban resistor seperti ini, gelombang beban outputnya tidak dapat menampilkan seperti yang semestinya seperti itu. Nah, tetapi untuk proses pengukurannya hanya menggunakan beban pada RL saja, tidak mengambil dari arus total, tidak mengambil dari arus totalnya. Nah, selanjutnya langsung saja kita simulasikan atau kita run dari hasil simulasi dari multisim ini, dari rangkaian penyearah terkendali 3 fasa ini. Nah, kita akan melihat pentriggerannya terlebih dahulu. Pada tiristor S1 dan S4 saja.
Nah, gelombang yang warna merah ini merupakan gelombang AC input warna 1. Nah, gelombang yang berwarna biru ini merupakan thyristor dari S4 dan gelombang yang warna oranye merupakan thyristor S1. Mungkin itu saja penjelasan dari penyearah terkendali 3 fasa. Setelah itu kita stop. Baik, selanjutnya langsung ke soal nomor 2, yakni soal nomor 2 saya akan memberikan dengan multisim juga. Rangkaiannya seperti ini pada soal. Ini merupakan rangkaian di multisim, yakni rangkaian buck bus converter seperti itu. Nah, apa sih buck bus converter? Nah, jadi buck bus converter sendiri merupakan jenis konverter DC-DC yang tegangan outputnya dapat diatur lebih kecil atau lebih besar dari tegangan masukannya. Nah, setelah itu dapat dilihat ini merupakan rangkaian dari buck bus converter. Nah, ini merupakan rangkaian dari buck bus converter. Nah, di sini saya menggunakan beberapa komponen seperti yang telah ditampilkan pada PPT pada layar ini. Nah, untuk sumber catur dayanya menggunakan 12 volt seperti itu dan menggunakan sebuah switching berupa MOSFET. Terus juga terdapat gelombang square sebagai trigger untuk MOSFET yang digunakan. Terus juga terdapat induktor, ada dioda, ada kapasitor, ada resistor output, dan juga terdapat resistor beban senilai 10 ohm. Nah, untuk resistor outputnya sebesar 330 ohm. Nah, setelah mengetahui komponen-komponennya, di sini nilai induktornya diketahui 1 mH. Nah, setelah itu kita run saja atau kita simulasikan. Kita tunggu. Nah, ini setelah di-run, kita lihat grafiknya. Dapat diketahui bahwa ketika induktor ini bernilai sama dengan nilai minimal induktor yang dihitung menggunakan rumus yang manual. Nah, itu maka mode yang dihasilkan yaitu mode CRM. Nah, mungkin penjelasan dari buck bus converter sudah bisa disimulasikan dan ini grafiknya mungkin cukup itu. Lalu saya lanjutkan ke soal nomor 3. Baik, untuk soal nomor 3 yakni membuat rangkaian ini. Nah, dalam rangkaian ini saya juga membuat dengan multisim. Jadi di sini membuat rangkaian inverter 3 fasa seperti itu. Nah, di sini apa sih inverter 3 fasa? Jadi
Inverter itu merupakan suatu rangkaian elektronika daya yang dapat mengubah sumber tegangan searah atau DC menjadi tegangan dan arus bolak-balik AC, seperti itu. Nah, ini merupakan rangkaian dari inverter tiga fasa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu rangkaian yang digunakan untuk merangkai inverter tiga fasa. Nah, di sini saya menggunakan sumber AC tiga fasa yang digunakan untuk menteri. Nah, di sini menggunakan sumber AC tiga fasa untuk mengontrol dari masing-masing phase angle control sebagai komponen pen-trigger untuk masing-masing SCR-nya. Nah, ini digunakan untuk mensederhanakan rangkaian kontrolnya saja. Nah, ini kenapa menggunakan tiga fasa ini untuk mendapatkan perbedaan sudut tiga fasa. Terus juga di sini terdapat menggunakan 6 buah thyristor yang ada di buah yang adalah ada di rangkaian yang awal tadi, dan juga menggunakan dioda. Selanjutnya langsung disimulasikan hasil dari gelombang outputnya. Kita klik grabber. Nah, sudah muncul sebagai berikut. Ini merupakan hasil dari gelombang output dari inverter tiga fasa. Di sini merupakan hasil gelombang fasa 1, fasa 2, dan fasa 3, seperti itu. Nah, ini merupakan fasa 1. Nah, gelombang fasa 1 ini gelombangnya seperti berikut. Nah, di sini saya pecah ini fasa 1 untuk pengukurannya diambil dari output fasa 1 terhadap netralnya. Nah, setelah itu ini merupakan hasil dari ini fasa oranye ini untuk men-trigger, lalu fasa birunya nah, SCR ini ketika diberikan trigger akan mengeluarkan tegangannya sama persis mulai dari startnya hingga endingnya sama dengan besar dari gelombang pen-triggerannya. Hanya saja untuk tegangan outputnya bernilai sama seperti tegangan masukannya. Nah, mungkin yang bisa saya jelaskan hanya itu untuk rangkaian ketiga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal dari tugas keempat,
Nah, ini merupakan soal dari tugas keempat. Nah, di sini saya mengerjakannya menggunakan PESIM. Nah, ini merupakan aplikasi PESIM dari Silo Converter seperti itu. Nah, di sini apa sih Silo Converter? Nah, jadi Silo Converter merupakan rangkaian elektronika daya yang berfungsi mengubah tegangan AC dengan frekuensi tertentu menjadi tegangan keluaran AC dengan frekuensi yang lebih rendah seperti itu. Ini merupakan rangkaian dari Silo Converter. Nah, kenapa di sini saya menggunakan aplikasi PSIM tidak menggunakan Simulink karena di Multisim rangkaiannya terbatas. Jadi saya menggunakan aplikasinya menggunakan aplikasi PSIM seperti itu. Nah, ini merupakan rangkaian dari Silo Converter. Di sini terdapat dari beberapa komponen, yakni ini merupakan rangkaian dayanya di mana ini terdapat sumber AC 3 fasa, terus juga terdapat voltage sensor, di mana output dari voltage sensor ini akan dialirkan menuju voltage control untuk dibaca frekuensi inputnya. Kemudian selanjutnya terdapat SCR yang telah terbentuk sebagai modul. Di dalam modul ini terdapat 6 buah SCR, di mana 3 buah SCR ini disusun secara common anoda, artinya memproses tegangan negatif, disusun secara common katoda, artinya digunakan untuk menghasilkan tegangan positif. Nah, di sini menggunakan 6 buah modul SCR. Nah, di sini total SCR yang digunakan sebanyak 8 buah SCR. Selanjutnya pada output masing SCR itu menggunakan induktor sebagai filter awal agar hasil output dari keluarannya bisa menjadi lebih halus lagi seperti itu. Nah, beban output pada silo converter menggunakan beban 3 fasa yang terbentuk atau tersusun secara star atau wave karena menyesuaikan dengan soal yang diberikan. Nah, setelah itu pada rangkaian daya saya akan menjelaskan rangkaian kontrol untuk mengatur masing-masing dari tiristor. Nah, di sini pada rangkaian kontrol terdapat beberapa komponen yang digunakan, yakni pada rangkaian ini terdapat komponen BPF atau pass filter. Nah, di sini dengan center frekuensinya 400 dan juga passing band-nya 40 dari titik senternya. Nah, setelah itu nanti hasil outputnya akan mengeluarkan pulsa ketika tegangannya mengeluarkan tegangan dari siklus positifnya. Nah, selanjutnya di bawah ini terdapat tegangan referensi. Tegangan referensi ini digunakan untuk mengatur tegangan yang dikeluarkan untuk
mengatur tegangan yang dikeluarkan oleh rangkaian siklokonverter. Nah, di sini menggunakan frekuensi 50. Nah, nanti untuk output dari frekuensi output kinerjanya dari siklokonverter ini sebesar 50 Hz. Untuk angle-nya menyesuaikan dengan rangkaian kontrol, yakni menggunakan phase angle 90 derajat. Terus untuk tegangan referensinya diberikan cos minus 1 agar outputnya mengeluarkan fungsi cos minus 1. Kemudian dari output cos minus 1 ini dihubungkan dengan delay alpha control. Nah, delay alpha control ini digunakan untuk mengatur thyristor yang terhubung dengan probe A atau pin A dan dilanjut dengan thyristor yang terhubung dengan pin B atau probe B. Dan begitu juga di sini terdapat fungsi pembalik juga. Nah, setelah itu kita cek simulasinya. Kita klik run, terus kita pilih yang ingin diketahui apa. Ini mungkin variabel A-nya. Sini terdapat tampilan gelombangnya. Dan juga jika ingin mengetahui arus 1, arus 2, arus 3, kita klik. Nah, di sini nanti akan muncul gelombangnya seperti itu, dan masih banyak lagi yang ditampilkan seperti V-load dan lain-lain. Kita tampilkan V-load-nya. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.